Tentu saja. Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik 15 trik tersembunyi di balik penerbangan yang sengaja dirahasiakan maskapai. Dengan pengalaman 15 tahun sebagai pramugari senior saya, akan berbagi rahasia-rahasia perjalanan yang mungkin belum Anda ketahui. Pernah merasa bandara sengaja ingin membuat Anda bingung? Anda masuk dan langsung merasa ada yang aneh. Lorong-lorong berkelok aneh. Kedai kopi selalu terasa jauh. Anda bersumpah seseorang merancang tempat ini untuk membingungkan Anda atau setidaknya memeras setiap rupiah dari Anda saat Anda setengah sadar. Nah, memang begitu adanya. Dalam video ini kita akan mengungkap 15 trik licik yang maskapai dan bandara harapkan tidak pernah Anda ketahui. Ini bukan tips biasa seperti datang lebih awal. Ini adalah kiat nyata yang digunakan oleh para pelancong berpengalaman untuk menghemat uang, menghindari kerepotan, dan diam-diam mengakali sistem. Dan bagian terbaiknya Anda tidak memerlukan poin fasilitas atau kartu platinum. Hanya dengan beberapa langkah cerdas tiba-tiba Anda terbang seperti telah memecahkan kode rahasia. Oh, dan pastikan Anda tetap menyimak sampai tips ke-14 karena itu akan mengubah cara Anda memandang roda koper Anda selamanya. Mari kita mulai. Trik pertama, manfaatkan antar jemput, hotel gratis. Trik pertama yang terasa terlalu sederhana, tapi benar-benar berhasil. Tahukah Anda bahwa layanan taksi online mengenakan biaya tambahan hanya untuk menjemput Anda di bandara? Itu disebut biaya penjemputan bandara, dan tergantung pada bandara, biayanya bisa mencapai antara 4 hingga 15 dolar AS di atas biaya lonjakan harga yang mungkin sudah berlaku. Tambah lagi kemacetan, kebingungan di zona penjemputan dan kegembiraan menyeret bagasi Anda melewati area parkir. Dan tanpa Anda sadari, tumpangan murah itu tidak lagi murah. Jadi, apa yang dilakukan pelancong berpengalaman? Mereka naik antar jemput hotel, gratis, cepat, dan jauh lebih tidak membuat stres. Sebagian besar hotel besar di dekat bandara seperti Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 menawarkan antar jemput gratis ke dan dari terminal. Dan inilah rahasianya, tidak ada yang memeriksa apakah Anda benar-benar menginap di sana. Cukup naik antar jemput pergi ke hotel, lalu pesan taksi online Anda dari sana, tanpa biaya bandara, tanpa kekacauan. Biasanya penjemputan juga lebih cepat. Saya telah melakukan ini berkali-kali. Mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK langsung naik antar jemput hotel terdekat, memesan taksi online dari lobi, dan tiba dalam waktu 2 menit. Bersih, tenang, tanpa biaya kejutan sebesar 7 dolar AS. Dan ada keuntungan lain yang sering diabaikan, keamanan. Beberapa zona penjemputan bandara terletak di sudut-sudut gelap dan kurang aman di area parkir bertingkat, tetapi lobi hotel terang, diawasi, dan mudah untuk menemukan tumpangan Anda. Jadi lain kali Anda terbang, coba cari di Google hotel terdekat dengan antar jemput gratis. Ini adalah sedikit jalan memutar yang dapat menghemat uang, waktu, dan banyak stres. Dan ada sesuatu yang memberitahu saya bandara tidak ingin Anda tahu tentang ini. Trik kedua, pesan slot, waktu keamanan gratis. Anda tahu apa yang paling cepat merusak suasana bandara? Antrean pemeriksaan keamanan yang panjang dan memakan jiwa. Anda masih setengah mengantuk memegang tiket pesawat dan bertanya-tanya apakah ikat pinggang Anda akan menjadi penyebab alarm kali ini. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda bisa melewati antrean itu tanpa membayar untuk layanan jalur cepat, tanpa terbang kelas bisnis, bahkan tanpa menunjukkan kartu kredit mewah? Beberapa bandara kini memungkinkan Anda memesan slot waktu gratis untuk melewati pemeriksaan keamanan. Ini disebut reserve security atau express lane, dan seperti memiliki tiket backstage pass tanpa label harga. Prosesnya sangat sederhana. Malam sebelum penerbangan Anda buka situs web bandara, pilih jendela waktu misalnya pukul 9:15 hingga 9:30 pagi. Dan Anda akan mendapatkan kode QR. Saat Anda tiba, Anda memindainya di jalur yang ditentukan, melewati kerumunan, dan langsung masuk tanpa menebak-nebak. Tanpa berkelok-kelok melewati 20 zigzag, pembatas, langsung masuk. Bandara-bandara seperti Bandara Internasional Changi, Singapura, Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, dan Bandara Internasional Heathrow, London
Semuanya telah mulai meluncurkan layanan ini. Dan, yang anehnya hampir tidak ada yang menggunakannya. Mengapa? Karena mereka tidak mengiklankannya, dan itulah mengapa ini berhasil. Pikirkan saja, jika semua orang tahu, itu tidak akan cepat lagi. Jadi lain kali Anda terbang cukup ketik nama bandara Anda, ditambah reserve security time di Google, hanya perlu 2 menit untuk memesan dan dapat menghemat 20 menit di antrean, itu 20 menit ekstra untuk minum kopi ke kamar mandi, atau dengan mudah menghindari kepanikan karena ketinggalan gate. Ini gratis, mudah, dan persis seperti halnya bandara berharap Anda tidak mengetahuinya. Trik ketiga, belok kiri di pemeriksaan keamanan. Ini adalah trik kecil yang terasa seperti lelukon sampai Anda mencobanya dan melewati selusin orang yang terjebak dalam antrean. Saat sebagian besar pelancong masuk ke area keamanan, apa yang mereka lakukan? Mereka bergerak ke kanan. Itu naluri terutama di negara-negara di mana sebagian besar orang menggunakan tangan kanan. Tanpa berpikir, mereka mengikuti kerumunan dan membentuk antrean yang lambat dan berantakan di beberapa jalur pertama. Tetapi, jika Anda berhenti selama 2 detik, memindai seluruh pengaturan dan berbelok ke kiri, Anda biasanya akan menemukan antrean yang lebih pendek, petugas yang bergerak lebih cepat, dan lebih sedikit kekacauan. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Suatu pagi di Bandara Internara Igusti Ngurah Rai DPS, saya mengikuti kerumunan. 20 menit menunggu orang-orang yang murung nampan di mana-mana. Pria di belakang saya, dia melihat sekali berjalan ke kiri. Dan selesai dalam 5 menit, saya melihatnya menyeruput kopi di gate sebelum saya bahkan memakai sepatu saya lagi. Sejak saat itu ini menjadi langkah utama saya. Tidak ada biaya, tidak perlu aplikasi, hanya satu belokan cerdas. Satu hal lagi yang sering dilewatkan banyak orang, jalur paling jauh, terutama yang sebagian tersembunyi, cenderung lebih kosong. Kebanyakan orang berhenti pada hal pertama yang mereka lihat. Berjalanlah beberapa langkah ekstra. Hematlah 10 menit ekstra. Trik keempat, pasang pelacak bagasi. Jika Anda pernah berdiri di karosel, bagasi menyaksikan koper demi koper lewat tetapi bukan milik Anda tahu perasaan yang tidak menyenangkan itu. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ketinggalan koneksi? Apakah mereka kehilangannya? Apakah itu ada di Bali? Kenyataannya maskapai sering salah menempatkan atau menunda jutaan tas setiap tahun. Dan tentu saja mereka akan mencoba menemukan milik Anda, tetapi sistem pelacakan mereka, katakanlah mereka macet di sekitar tahun 2008. Itulah mengapa pelancong berpengalaman membawa solusi mereka sendiri. Mereka menyelipkan pelacak seperti AirTag atau SmartTag ke dalam koper mereka, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menebak-nebak. Mereka melihatnya bergerak langsung di ponsel mereka. Saya telah melihat orang-orang mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu KNO, memeriksa ponsel mereka dan langsung tahu bahwa tas mereka masih di Jakarta. Tidak perlu mengantre. Tidak perlu mengisi formulir kehilangan tas dengan harapan. Cukup temui petugas di meja, tunjukkan lokasinya, dan mereka akan mengalihkannya. Terkadang Anda bahkan akan melihat tas Anda tiba di carousel sebelum Anda. Itu adalah jenis perjalanan bebas stres yang kita semua inginkan. Jadi dengan sekitar $30 AS Anda dapat menghindari kepanikan dan mengambil kendali. Karena jika menyangkut koper Anda, langkah paling cerdas adalah berhenti berharap maskapai melakukannya dengan benar dan mulai mengetahuinya sendiri. Trik kelima, pahami desain bandara untuk menghindari pengeluaran berlebihan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana bandara terasa berbeda begitu Anda melewati pemeriksaan keamanan? Lantainya berubah, pencahayaan bergeser, tiba-tiba ada aroma kue yang baru dipanggang. Padahal tidak ada yang memanggang apapun. Itu bukan kebetulan, itu disengaja. Bandara dibangun untuk memengaruhi perilaku Anda dan yang lebih penting pengeluaran Anda. Karpet lembut setelah keamanan bukan untuk kenyamanan, itu untuk memperlambat Anda. Penelitian menunjukkan bahwa pelancong bergerak lebih cepat di lantai keras, tetapi ketika mereka menginjak karpet mereka, secara tidak sadar rileks berlama-lama dan mulai melihat-lihat toko. Pencahayaan terang dan memberi energi di sekitar toko, duty free, redup dan nyaman di dekat area makan. Tujuannya adalah untuk secara halus mendorong Anda membeli apa yang tidak Anda butuhkan. Dan aroma roti kayu manis atau vanila yang melayang di terminal seringkali sintetis dipompa masuk untuk memicu nostalgia dan nafsu makan.
Bahkan tata letaknya pun strategis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda dipaksa berjalan melewati deretan parfum mahal dan minuman beralkohol hanya untuk mencapai gate Anda? Itu bukan perencanaan yang buruk, itu adalah penyaluran. Bandara merancang jalan setapak sempit satu arah yang mengarahkan Anda langsung melewati toko-toko paling menguntungkan, tanpa jalan pintas tanpa pelarian. Setelah Anda mulai menyadarinya, Anda tidak bisa tidak melihatnya. Zona pasca keamanan yang menenangkan itu bukan istirahat, itu adalah jebakan. Jadi lain kali Anda merasa ingin membeli camilan mahal atau penawaran duty free, yang berakhir hari ini luangkan waktu sebentar, bernapaslah tanyakan pada diri sendiri, apakah saya lapar atau hanya sedang dipermainkan. Trik keenam jangan langsung percaya. Diskon di duty free. Duty free, terdengar seperti penawaran hebat. Bebas pajak eksklusif bandara penawaran waktu terbatas, tetapi jangan biarkan label itu menipu Anda. Hanya karena duty free bukan berarti lebih murah. Bahkan, beberapa barang harganya lebih mahal daripada di toko lokal Anda. Bandara tahu Anda sedang dalam suasana hati untuk berbelanja. Senang memulai perjalanan Anda atau lega telah melewati keamanan. Saat itulah otak Anda paling rentan terhadap pembelian impulsif. Dan toko duty free dibangun untuk memanfaatkan momen itu sepenuhnya. Banyak produk digabungkan dalam ukuran khusus bandara atau paket hadiah, membuat perbandingan harga lebih sulit. Sebotol parfum mungkin terlihat seperti penawaran sampai Anda menyadari harganya $20 AS lebih murah di toko lokal Anda. Saya bahkan pernah melihat kotak permen bertanda eksklusif perjalanan yang harganya lebih mahal per ons daripada yang biasa di supermarket. Pelancong cerdas melakukan satu hal sederhana. Mereka memeriksa harganya. Gunakan ponsel Anda pindai barcode, cari di situs belanja online sebelum Anda membeli. Hanya perlu 30 detik dan dapat menghemat banyak uang terutama untuk minuman beralkohol, produk perawatan kulit atau teknologi. Intinya, duty free. Tidak selalu penipuan tetapi juga tidak selalu murah. Perlakukan seperti toko lainnya. Jika penawarannya nyata itu akan tetap ada setelah pemeriksaan harga singkat. Trik ketujuh, kenakan pakaian berlebih untuk menghindari biaya bagasi. Maskapai bertaruh pada satu hal bahwa Anda akan mengemas terlalu banyak dan membayarnya. Biaya kelebihan berat badan, biaya tas ekstra. Check-in, menit terakhir di gate, semuanya bertambah. Tapi inilah yang tidak mereka beritahu kepada Anda. Anda bisa memakai sebanyak yang Anda mau. Tidak ada yang mengenakan biaya untuk hoodie, ekstra di punggung Anda, atau sepasang sepatu kets kedua di kaki Anda. Pelangkong cerdas mengubah ini menjadi travel hack. Mini, punya jaket tebal. Pakailah berlapis-lapis. Terlalu banyak kemeja. Tumpuklah. Saya pernah melihat seorang pria di Bandara Internasional, Adi Sutjipto, jog naik pesawat dengan penampilan seperti toko pakaian bekas berjalan, 3 jaket, 2 syal celana kargo yang dijejali seperti lemari arsip. Apakah ada yang menghentikannya? Tidak. Dia naik tanpa membayar sepeser pun. Dan begitu Anda di pesawat, lepaskan saja lapisan-lapisan itu. Selipkan di bawah kursi gulung jaket sebagai bantal atau bentangkan sweater raksasa itu seperti selimut. Anda akan hangat nyaman dan Anda baru saja menghemat $40 AS untuk biaya bagasi terdaftar. Jadi jika tas jinjing Anda penuh sesak, jangan panik. Cukup kenakan yang berlebih. Anda akan terlihat sedikit konyol tetapi dompet Anda akan baik-baik saja. Dan fashion, bandara itu subjektif kok. Trik ke-8, selalu bawa tas lipat cadangan. Selalu ada momen itu, biasanya menjelang akhir perjalanan, ketika koper Anda tidak bisa ditutup. Souvenir camilan, satu setel pakaian just in case yang tidak pernah Anda pakai dan selanjutnya Anda tahu Anda bermain Tetris. Bagasi di bandara berharap resletingnya bisa tertutup. Inilah cara para pelancong sering menghindari drama tersebut. Mereka mengemas tas nilon lipat, murah, ringan dan dapat digulung seukuran roti lapis. Tapi saat Anda membutuhkannya, tas itu akan terbuka menjadi penyelamat. Anda belanja di duty free, sedikit berlebihan, tidak masalah. Cepat keluarkan tasnya, masukkan barang-barang ekstra Anda, dan bawa sebagai barang pribadi Anda. Selama muat di bawah kursi, tidak ada yang akan memprotes. Saya menggunakan trik ini saat terbang kembali dari Jepang. Koper utama saya penuh dengan hadiah makanan ringan dan beberapa mainan di gashapon yang kurang bijaksana.
Saya mengeluarkan tas jinjing lipat saya menyelipkannya di bawah kursi. Dan melewati boarding, seolah-olah semuanya sudah saya rencanakan yang secara teknis memang begitu. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada tatapan sinis dari petugas gate, hanya penerbangan yang lancar, jadi lain kali Anda berkemas masukkan satu tas lipat. Beratnya hampir tidak ada, tetapi dapat menghemat biaya bagasi terdaftar resleting yang rusak atau kerepotan di mana Anda harus mengenakan 2 jaket hanya untuk membuat ruang. Trik ke-9, kombinasikan Valerian Root dan ASMR untuk tidur nyenyak. Mencoba tidur di pesawat bisa terasa seperti mengejar unicorn. Lampunya terlalu terang, mesinnya berdengung. Seseorang di belakang Anda terus menendang kursi Anda, dan bantal leher itu tidak membantu. Ternyata ada kombinasi yang membantu, dan itu tidak melibatkan obat resep. Valerian Root dan ASMR. Valerian adalah ramuan alami yang digunakan selama berabad-abad untuk menenangkan sistem saraf. Anda bisa menemukannya dalam bentuk teh atau kapsul di sebagian besar apotek. Ini tidak akan membuat Anda pingsan, tetapi dapat mengurangi kecemasan dan meredakan perasaan gelisah yang muncul di tengah penerbangan. Sekarang gabungkan itu dengan ASMR suara berbisik lembut atau video ketukan ritmis yang disukai atau tidak dipahami sama sekali oleh sebagian orang. Dan dengan headphone, peredam bising playlist yang bagus dan masker tidur untuk menghalangi cahaya kabin otak Anda akan beralih ke mode istirahat penuh. Caranya sederhana. Minum kapsul Valerian sekitar 30 hingga 60 menit sebelum penerbangan Anda. Kemudian putar video ASMR favorit Anda setelah Anda duduk. Suara hujan, suara sikat, bahkan seseorang yang dengan lembut menjelaskan cara melipat handuk. Itu anehnya menghipnotis. Sebelum Anda menyadarinya, kelopak mata Anda terasa berat, bahu Anda rileks, dan kabin perlahan berubah. Penerbangan terasa damai. Bagian terbaiknya tidak ada rasa pusing saat Anda mendarat. Hanya versi Anda yang lebih beristirahat, tidak terlalu rewel, siap untuk memulai aktivitas. Trik ke-10, hindari menulis alamat rumah lengkap di tag bagasi. Anda mungkin pernah diberitahu ini 100 kali. Labeli tas Anda dengan nama dan alamat Anda jika hilang. Kedengarannya bertanggung jawab, bukan? Tidak lagi. Karena pada bulan Mei tahun 2026 menulis alamat rumah Anda di label bagasi pada dasarnya adalah undangan terbuka bagi orang yang salah untuk mengetahui bahwa Anda tidak ada di rumah. Dannya ada kasus pencurian aktual yang dimulai dengan seseorang membaca label di bandara. Pikirkan saja, Anda sedang mengantre, koper Anda ada di sana, labelnya bergoyang terlihat jelas. Hanya perlu satu pandangan bagi seseorang untuk mengetahui siapa Anda, di mana Anda tinggal, dan bahwa Anda jelas sedang bepergian keluar kota. Itu bukan solusi untuk barang hilang, itu adalah risiko keamanan. Jadi apa yang harus Anda tulis sebagai gantinya? Nama Anda, nomor telepon, mungkin alamat, email, itu saja. Cukup bagi seseorang untuk menghubungi Anda jika tas Anda hilang tanpa memberikan kunci rumah Anda, atau lakukan yang lebih baik. Gunakan label bagasi pintar dengan kode QR yang menautkan ke halaman kontak yang aman. Tanpa alamat, tanpa oversharing, dan Anda dapat memperbaruinya kapan saja. Karena jika tas Anda memutuskan untuk berlibur sendiri, hal terakhir yang Anda inginkan adalah memberikannya kunci ke kastil Anda. Trik ke-11, terbang pagi hari untuk penerbangan yang lebih lancar. Ada cara sederhana untuk menghindari masalah perjalanan bahkan sebelum dimulai. Terbang lebih awal. Penerbangan pagi hari adalah kesempatan terbaik Anda untuk berangkat tepat waktu, tiba tepat waktu, dan menghindari efek domino penundaan yang menumpuk sepanjang hari. Satu keberangkatan terlambat pada pukul 8 pagi dapat menyebar ke puluhan penerbangan setelahnya, terutama di hub besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Tetapi penerbangan pagi biasanya sudah berada di landasan pacu, sudah dibersihkan, diisi bahan bakar, dan menunggu dari malam sebelumnya. Lebih sedikit lalu lintas, antrean lebih pendek, langit lebih mulus. Dan inilah keuntungan yang sering diabaikan orang. Penerbangan pagi adalah penerbangan terbersih. Itu adalah satu-satunya waktu kabin baru saja dibersihkan, kamar mandi diisi ulang, dan remah-remah dari kemarin benar-benar dihisap. Ditambah lagi harga seringkali lebih murah. Terutama di tengah minggu dan bandara lebih sepi yang membuat segalanya terasa tidak terlalu kacau.
Kedengarannya bagus sampai Anda menyadari itu hanya berfungsi jika Anda terbang dari rumah atau menginap di dekatnya. Karena jika Anda berada di kota baru, penerbangan pukul 6 pagi seringkali memiliki masalah tersendiri, yaitu biaya hotel $200 AS hanya untuk cukup dekat agar bisa tepat waktu. Trik kedua, belas beli tiket di hari Selasa atau Rabu. Ingin mendapatkan penawaran yang lebih baik untuk penerbangan Anda berikutnya. Ini bukan hanya tentang tujuan, ini tentang kapan Anda memesan. Menurut para ahli perjalanan di Google Flights dan Hopper, hari termurah untuk membeli tiket pesawat biasanya adalah Selasa dan Rabu. Maskapai sering meluncurkan diskon harga pada Senin malam dan pada Selasa pagi. Para pesaing menyesuaikan harga mereka agar sesuai. Itu adalah titik manis Anda. Ketinggalan hari Selasa, jangan khawatir. Rabu adalah pilihan kedua yang terdekat. Ini adalah salah satu hari pemesanan paling tidak sibuk, jadi maskapai diam-diam menurunkan harga untuk mendorong pembelian. Ditambah fakta bahwa terbang pada hari Selasa, Rabu, atau Sabtu juga cenderung lebih murah dan Anda memiliki kombinasi pemenang. Ini bukan aturan ajaib, tetapi lebih sering berhasil. Tentu saja, musim liburan-liburan sekolah dan acara besar dapat menyebabkan harga menjadi kacau. Itulah mengapa pelancong cerdas menggunakan alat seperti Google Flights atau Hopper untuk melacak tren harga dan mengatur peringatan. Intinya, hari Anda menekan tombol pesan itu penting. Pilihlah yang tepat, dan Anda bisa menghemat cukup uang untuk makan malam yang enak. Pesan sekarang. Hadiahi diri Anda dengan sushi. Trik ketiga, belas manfaatkan bulan Agustus untuk perjalanan murah. Jika Anda pernah bermimpi untuk berlibur tetapi takut dengan harga tiket pesawat yang tinggi, inilah sweet spot yang kurang dikenal, bulan Agustus. Ya, Agustus. Meskipun berada di tengah musim panas dan terdengar seperti musim puncak perjalanan, sebenarnya ini adalah bulan termurah untuk terbang. Menurut data terbaru dari Expedia, penerbangan di bulan Agustus dapat berharga hingga 12% lebih murah untuk perjalanan domestik dan sekitar 7% lebih murah untuk perjalanan internasional dibandingkan dengan bulan-bulan termahal dalam setahun. Jadi apa masalahnya? Ini semua tentang waktu. Di Indonesia, anak-anak mulai kembali ke sekolah. Di Eropa, penduduk lokal di negara-negara seperti Prancis dan Italia sedang berlibur sendiri. Dan di banyak tujuan, Agustus juga membawa puncak panas yang sedikit menurunkan permintaan sehingga menurunkan harga. Ini adalah badai sempurna dari permintaan yang tenang terselip di dalam bulan yang diasumsikan orang mahal. Jadi, jika Anda fleksibel dan ingin bepergian dengan lebih cerdas, bidik akhir musim panas, Anda akan mengalahkan keramaian, menghemat anggaran Anda, dan bahkan mungkin mendapatkan kursi yang lebih baik dengan uang sisa untuk es krim gelato. Trik ke-4, belas lindungi tas Anda dari kotoran di bawah kursi. Anda sudah mendengarnya ribuan kali. Harap letakkan barang-barang kecil Anda di bawah kursi di depan Anda. Dan tentu saja, ini adalah prosedur standar. Tetapi yang tidak mereka beritahu kepada Anda, tempat itu mungkin adalah tempat terburuk untuk tas Anda. Karpet di bawah sana itu adalah kuburan remah-remah, noda kopi, cipratan kamar mandi, dan apapun yang telah terbawa dari terminal di seluruh dunia. Namun disitulah tas Anda berakhir menyerap semuanya. Ada juga faktor pencurian. Pada penerbangan semalaman dalam gelap, tidak jarang seseorang diam-diam mengeluarkan tas dari bawah kursi tetangga. Jika paspor atau ponsel Anda ada di sana, Anda mungkin tidak menyadarinya hilang sampai mendarat. Bahkan tanpa pencurian, resleting yang longgar atau guncangan tiba-tiba dapat menyebabkan barang-barang kecil menggelinding jauh ke baris ke-23. Namun tempat di bawah kursi memiliki satu keuntungan besar. Ini menjamin Anda tidak akan berebut ruang di kompartemen atas atau berisiko gate check di menit-menit terakhir. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Anda membuatnya lebih aman, kemas dengan cerdas. Selipkan ransel atau tas jinjing Anda ke dalam kantong plastik besar sebelum menyelipkannya di bawah kursi. Ini mencegah kotoran masuk. Dan untuk apapun yang Anda perlukan, di tengah penerbangan simpan di saku dalam jaket Anda, headphone, camilan obat-obatan, bahkan pengisi daya. Dengan begitu, Anda tidak perlu membungkuk di tengah penerbangan atau khawatir tentang barang-barang yang terlupakan tertinggal di kabin gelap. Trik kelima, belas bersihkan roda koper Anda setelah perjalanan. Kita membersihkan tangan, meja baki kita, bahkan layar ponsel kita
Tetapi entah bagaimana melupakan bagian yang paling kotor dari semuanya roda koper kita. Mereka menggelinding di lantai kamar mandi, kotoran trotoar tumpahan misterius bandara, dan kemudian langsung masuk ke kamar hotel kamar tidur, terkadang bahkan ke tempat tidur. Cukup simpan sebungkus tisu disinfektan di saku luar Anda. Bersihkan roda dengan cepat setelah setiap perjalanan. Dan saat Anda melakukannya, bersihkan seluruh koper sebelum Anda meletakkannya di tempat tidur untuk membongkar. 30 detik. Lebih sedikit bakteri tidur jauh lebih nyenyak. Jadi, itulah dia. 15 trik penerbangan yang tidak ada yang meletakkannya di tiket pesawat. Tapi setelah Anda mengetahuinya, Anda tidak akan pernah bepergian dengan cara yang sama lagi. Dari hack, antar jemput licik dan jalur keamanan rahasia hingga mengapa bulan Agustus adalah bulan perjalanan favorit baru Anda. Langkah-langkah kecil ini menghasilkan perjalanan yang lebih mulus, tagihan yang lebih kecil, dan lebih sedikit kejutan di ketinggian 35.000 kaki. Jika video ini memberi Anda setidaknya satu tips baru, pertimbangkan untuk memberikan like atau membagikannya dengan teman yang selalu mengemas terlalu banyak dan masih lupa pengisi daya. Dan beritahu saya di kolom komentar apa bandara favorit Anda di dunia. Saya benar-benar ingin tahu. Terima kasih telah terbang bersama kami. Sampai jumpa di video Tika Ariza Puteri berikutnya.